Perkenalkan, nama saya Amanda Kalista Karoliani dari kelas A ITD 4 Didaktik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tugas minggu ke-14, yaitu tentang data mahasiswa menggunakan struct dan bahasa C. Dari nomor pertama ini, pertama ada import library. Saya menggunakan 3 library. 2 diantaranya adalah udah otomatis dari bawaan kode blocks-nya ketika kita membuat program. Lalu yang ketiga ini adalah string, import library string, di mana library string ini untuk mengakses fungsi-fungsi dari string seperti strcpy. Lalu masuk aja, kita langsung ke bagian strukturnya. Di struct ini saya menggunakan struct mahasiswa, jadi struct ini saya namakan dengan mahasiswa, dimana isinya adalah karakter dari sebuah nama yang berisi 50 kata, karakter NRP yang berisi 20, karakter integer nilai yang berisi 4, dimana 4 ini adalah eval 1, eval 2, eval 3, dan UAS. Dan ada float rata-rata, integer maksimal dan minimal sebuah nilai. Karakter dari huruf ada 3, yang dimana itu adalah A dan B dan C. Lalu untuk fungsinya, saya menggunakan 4 fungsi, dan 4 fungsi ini saya taruh di atas untuk memudahkan akses pengambilannya. Jadi 4 fungsi itu apa aja? 4 fungsi ini, yang pertama adalah menghitung rata-rata maksimal dan minimal sebuah data mahasiswa. Yang kedua adalah menghitung, fungsi yang kedua adalah untuk menambahkan data mahasiswa. Lalu fungsi yang ketiga untuk menampilkan data mahasiswa. Menampilkan data mahasiswa ini kayak rata-rata, maksimal dan minimal sebuah nilai, memasukkan nama dari data mahasiswa, eval 1, eval 2, dan eval 3, dan nilai UAS. Lalu ada fungsi yang keempat adalah fungsi menampilkan data statistik, dan fungsi main-nya adalah integer main ini. Ini adalah fungsi main-nya. Lanjut saja kita ke fungsi yang pertama, yaitu fungsi hitung rata-rata maksimal dan minimal. Di sini kita saya menggunakan pointer dari mahasiswa ini, dari struct pointer mahasiswa, yang dimana fungsi ini adalah untuk menghitung sebuah rata-rata dari nilai mahasiswa, data mahasiswanya. Jadi rata-rata ini diambil dari data eval 1, eval 2, eval 3, dan UAS. Kita total semuanya lalu dibagi dengan 4, yang dimana 4 itu tadi eval 1, eval 2, eval 3, dan UAS. Di sini juga saya mengkondisikan ada prosesnya. Jadi jika rata-rata lebih dari 85 maka akan muncul nilai A. Jika rata-rata lebih dari 75 maka hurufnya adalah B+. Jika rata-rata lebih dari 65 maka hurufnya adalah B. Dan selain dari ini tadi, maka nilainya akan muncul huruf C. Lanjut ke tambah mahasiswa, fungsi yang kedua, di mana di sini kita input ya. Jadi di sini fungsinya untuk menginputkan sebuah data mahasiswa. Ini yang pertama adalah menginput data nama, NRP, nilai eval 1, eval 2, eval 3, dan UAS. Dan di sini adalah untuk menyimpan nilai array dari inputan nilai eval 1, eval 2, eval 3, dan UAS. Jadi eval array-nya adalah 4, yang dimana nanti akan masuk ke dalam data mahasiswa ini. Jadi array ini, nilai dari 4 nilai ini tadi akan masuk ke dalam mahasiswa. Jadi nilai array.
ini adalah isi dari eval 1, eval 2, eval 3, dan UAS. Lalu di sini adalah fungsi hitung rata maks dan minimal yang di atas ini tadi. Kenapa kok dipanggil di situ? Karena ini nanti jumlah dari data mahasiswa ini nilainya akan masuk ke dalam hitung rata-rata maksimal dan minimal, yang dimana fungsi pertama ini adalah untuk menghitung rata-rata sebuah nilai dari data mahasiswa ini tadi, dan juga maksimal dan minimal. Makanya kenapa kok dipanggil fungsi ini. Lalu untuk fungsi yang ketiga adalah untuk menampilkan data dari mahasiswanya. Jadi di sini tuh kayak saya buat kayak tabel gitu. Maaf kalau agak berantakan ya. NRP, nama, eval 1, eval 2, eval 3, UAS, rata-rata, maksimal, minimal, dan huruf ini kayak grade. Jadi ABC gitu saya pakai huruf. Lalu di sini kenapa kok kayak gini? Ya ini adalah termasuk dari bagiannya struct. Jadi di sini untuk memanggil NRP dari sebuah mahasiswa, nama dari sebuah mahasiswa, nilai dari sebuah mahasiswa, dan juga rata-rata dari sebuah mahasiswa, maksimal, minimal, dan grade dari sebuah mahasiswa. Jadi nilai ini ada dari eval 1, eval 2, eval 3, dan eval 4. Kenapa kok indeksnya cuma sampai 3 doang? Karena emang array itu seperti itu. Elemennya ada 4, indeksnya cuma sampai 3 karena array dihitung dari 0. Lalu jadi di sini hanya menampilkan tabel itu saja. Untuk nilai tertinggi dan nilai terendah dari masing-masing eval akan masuk ke dalam fungsi yang keempat, yaitu menampilkan statistik. Data statistik ini akan menghitung nilai tertinggi dan nilai terendah dari masing-masing eval 1, 2, 3, dan UAS, dimana ini kita menghitungkan dari kita definisikan ya. Jadi minimal evalnya saya inisialisasikan 1, dan maksimal evalnya -1. Nah, lanjut ke fungsi mainnya. Fungsi mainnya di sini saya memberikan batasan data mahasiswanya yaitu 100, dan di sini saya menggunakan perulangan do while, dimana ini nanti akan menampilkan sebuah menu. Dan kenapa saya menggunakan switchcase di sini? Karena switchcase di sini perlu karena untuk suatu pengkondisian, jika kita memilih 1 maka akan muncul tambah mahasiswa. Jika kita memilih 2 maka akan muncul menampilkan data mahasiswa. Jika kita memilih 3 maka akan muncul menampilkan statistik, dan jika kita memilih 4 maka akan muncul program selesai dan terima kasih. Jadi ini akan mencetak program selesai dan terima kasih. Lalu default ini artinya adalah jika kita tidak memilih dari pilihan di atas ini, case 1, 2, 3, 4, maka akan mencetak pilihan ini tidak valid. Nah, kenapa kok saya memilih case dan bukan if else? Karena if else sendiri menurut saya ini sangat panjang ya. Karena kalau if else ya, jadi if pilihan sama dengan 1, baru menampilkan tambah mahasiswanya ini. Terus else if pilihan sama dengan 2 akan menampilkan data mahasiswa ini. Jadi menurut saya itu cukup panjang ya, karena switchcase ini lebih singkat aja, jadi saya pakai switchcase. Dan ada while di sini. While di sini adalah jika pilihannya udah dari 4 maka dia akan berhenti dan akan melanjutkan ke return 0. Return 0 ini artinya adalah kembali ke fungsi utamanya yang ini. Jadi
Mari kita build and run terlebih dahulu. Jadi ini adalah hasil dari output saya. Program selesai. Terima kasih. Sekian dari saya. Bye-bye.